Ini yang paling penting. Ini bahaya sekali. Ini yang dibuat judul oleh Syekh Ramadan Al-Buti, dan ini sebenarnya dikritik oleh Syekh Albani. Karena Syekh Albani dengan Khadanji ini, dia kepengen mengatakan bahwa bermazhab itu adalah bid'ah. Sedangkan Syekh Ramadan Al-Buti di sini mengatakan tidak bermazhab itulah bid'ah yang sangat berbahaya. Maka dibalik kan? Jadi Syekh mengatakan bahwa bermazhab itu bid'ah, malah ditulis judulnya dalam membantah ini kuras ini dengan al-mazhabiyah bid'atun jadidah akhtar bid'atin tuhaddidus syari'atul islamiyah. Nanti baca buku itu, bagaimana dia memberikan penjelasan bahwa ini adalah bid'ah yang paling berbahaya, yang akan menghancurkan syariah. Saya sedikit sajalah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana tidak akan menghancurkan syariah ya? Karena mengikuti ulama itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu kan perintah Allah, ya kan? Kemudian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal sana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtada bihadihim wastanna bisunnatihim ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan Ustaz Hanafi, yang mana merupakan ketua daripada program acara bedah buku ini, dan acara ini sangat luar biasa mengisi sela-sela ibadah puasa kita. Jadi ibadah puasa ini juga merupakan media, sebenarnya media untuk ibadah lain. Maka di samping kita merasakan menahan haus, menahan lapar, menahan nafsu, kita isi dengan mengkaji ilmu. Tentu memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran dan juga interaksi kita dengan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya bahagia dan bangga sekali, dan bahkan paling bahagia pada hari ini karena mendapat kehormatan, barangkali kesekian kalinya, untuk menjadi pembedah dari salah satu buku yang menjadi pilihan dalam majelis kita ini. Kemudian pada hari ini bukunya ya sangat menarik dan ditulis oleh seorang ulama yang sebenarnya ngeri-ngeri sedap kalau saya jadi pembedahnya. Tak pantas. Tadi Ustaz Hanafi sudah bilang bahwa ilmu Syekh Ramadan Al-Buti ini luar biasa, sehingga saya beberapa buku beliau saya baca,
berulang-ulang saya baca kadang-kadang tidak paham-paham. Karena gitulah, untuk memahami karya ulama kadang-kadang kita butuh menguasai ilmu yang dikuasai oleh ulama itu. Itulah saya kurang yakin banyak orang mengutip dari Ibnu Taimiyah, membaca buku Ibnu Taimiyah, tapi saya kadang ragu, paham dia enggak apa yang apa diungkapkan. Karena gimana? Ibnu Taimiyah itu menulis dengan mantik. Kemudian Ibnu Taimiyah itu menulis dengan falsafat. Ibnu Taimiyah itu menulis dengan berbagai macam ilmu yang dikuasainya, ilmu jadal dan macam. Yang membaca itu mengharamkan ilmu dia baca Ibnu Taimiyah. Jadi dia sendiri tidak pernah belajar mantik, dibacanya buku Ibnu Taimiyah. Dia sendiri mengharamkan falsafat. Ibnu Taimiyah dalam uslubnya itu, karena dia menghantam orang-orang falsafat, tentu pakai uslub gaya falsafat pula. Maka itulah kehebatan ulama kita itu. Dia menghantam orang-orang mantik dan dia pakai ilmu dan uslub mantik. Jadi ini begitu juga Syekh Ramadan Al-Muti ini, background ilmunya dahsyat sekali, luar biasa. Dia seorang ulama yang mutamakin dalam banyak fan. Dalam fan ilmu masuklah fikih, usul fikih, tafsir, dan tulisan beliau terkenal ghazirah, qawiyah, kuat. Kemudian hujah-hujah beliau sangat luar biasa. Dan beliau juga menghabiskan umur beliau untuk khidmat terhadap ilmu. Jadi beliau punya majalis di Suriah itu, majelis ilmu yang Masya Allah. Kemudian di samping itu beliau adalah ulama yang sangat tawadhu dan hati-hati dalam setiap dia menulis. Kalau kita baca mukaddimah buku ini, ya nampak di situ bagaimana kehati-hatian beliau. Di sebelum dia menulis itu istikharah dia dulu. Ini perlu saya tulis atau tidak? Ini kalau saya tulis ini menimbulkan dosa untuk saya atau tidak? Ini kalau saya tulis ini memberi mudarat kepada umat atau tidak? Kalau saya tulis ini punya manfaat atau tidak? Maka itu yang kesan saya ketika membaca mukaddimahnya, bahwa buku ini ditulisnya setelah istikharah. Karena kalau saya juga melihat, nah memang kalau kita baca buku yang dibantahnya itu bukan buku resmi, tapi kurros sifatnya. Kalau bahasa kita diktat yang menyebar-nyebar itu. Cuman ya terpancing beliau kadang untuk apa? Untuk membantahnya, ya itu maka dia lama sekali. Jadi bukan masalah kurras itu saja, tetapi bukan masalah diktatnya, tetapi pengaruh isi diktat itu. Maka dia ada satu kasus yang disampaikan kepada dia. Jadi seorang mahasiswa di Fakultas Adab yang mana ya baru semangat beragama. Lalu dia beragama, dia mengikuti mazhab. Dan di Suriah itu, karena dia ini adalah ulama Suriah yang terkenal. Jadi beliau didatangi oleh mahasiswa itu karena
beliau setelah ya istiqamah beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab Syafi'i, akhirnya jatuh di tangan dia buku diktat ini. Lalu dia tanya kepada syekh, dibaca oleh syekh itu. Kemudian membuat mahasiswa ini bimbang jadinya. Bimbang jadinya beramal mengikuti mazhab Syafi'i. Karena di buku itu bermazhab itu hukumnya haram. Mengikuti mazhab tertentu itu hukumnya haram dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu Syekh Ramadan Al-Buti menjawab seluruh subuhat-subuhat yang Khajandi namanya ya, yang terkenal Khajandi. Dia bukan orang Arab itu, orang mana-mana itu, tidak jelas itu orang. Cuma belajar di Mekah barangkali. Makawi. Syekh Albani sendiri ketika dia mendatangi Syekh Ramadan Al-Buti, datang membela-bela Khajandi ini. Karena dengan buku Syekh Ramadan Al-Buti ini, Khajandi ini tak ada harga lagi. Semua yang ditulis adalah bukunya itu dibantah. Sehingga Syekh Albani sebenarnya dia ketemu dengan Syekh Ramadan Al-Buti untuk supaya, karena Syekh Ramadan Al-Buti ini orangnya lembut sekali. Dia tidak pernah berseberangan dengan orang. Itu sifatnya Syekh Ramadan Al-Buti. Sehingga dia di kalangan beberapa ulama dia tidak disenangi juga. Karena bersama pemerintah pun dia tidak pernah berseberangan. Sekarang ini kan peristiwa Suria yang kita lihat sekarang berkecamuk. Semua macam-macam lah kan. Tapi dia sampai akhir hayatnya tetap loyal ke pemerintah Suria. Sampai terakhir saja. Jadi memang dia jiwa untuk apa itu tidak apa. Lagi memberontak apa, tidak ada dia. Jadi ulama yang tawadhu, dia sibuk memberikan pencerahan kepada umat dan tidak masuk dia urusan-urusan politik, dan selalu dia melihat apa yang maslahat untuk umat. Dan itu bukan berarti dia tidak menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, tapi dia punya pertimbangan sendiri. Wallahu alam lah apa sebabnya, karena banyak analisa kenapa dia mati. Dan mati karena tertembak kan, sedang memberikan pengajian dia meninggal. Jadi Syekh Albani ketika menemui dia itu, ya mintalah supaya Syekh Ramadan Al-Buti itu dalam tulisan-tulisan menariklah, mencabutlah, ya kan, apa yang telah menjadi bantahan beliau terhadap Khajandi ini. Maka salah satu itu kan pengakuan Syekh Albani, berarti apa? Dia ini murid Syekh Albani, ataupun Khajandinya, atau Syekh Albaninya belajar dari Khajandi. Tapi saya kira Syekh Albani belajar dari Khajandi, karena ketika Syekh Albani datang ke Syekh Ramadan Al-Buti, salah satu yang dikritiknya Syekh Ramadan Al-Buti adalah kenapa dirad lagi, dibantah lagi. Khajandi itu dia orangnya sudah tidak sudah wafat. Ya, orang yang sudah mati itu jangan jangan diganggu lagi, kan begitu. Itu apa namanya, Syalbani datang untuk itu, kemudian dia mencoba. Itulah kadang-kadang ya manusia ini, tiba di perut dikempeskan, tiba di apa, inilah. Jadi Syekh Albani sendiri pengen minta kepada Syekh Ramadan Al-Buti supaya jangan setajam itulah.
bantahan-bantahan memang tajam. Dan kalau saya melihat seluruh dalil-dalil itu dipretelin dan tak bergerak, dibuatnya lagi itu. Nah, kalau bahasa apanya memang KO langsung itu. Tidak bisa dibantah. Karena subhanallah, bagaimana dia memang ahli jadal ini, dia orang ahli mantik itu, ahli falsafat itu, siapa Syekh Ramadan Al-Buti. Maka kita kadang-kadang baca uslubnya itu berulang-ulang kita membacanya. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti didatangi Syekh Albani itu gitu, supaya mencari uzur. Maksud Syekh Khajandi bukan begini, maksud Khajandi bukan begini, ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Jadi seluruhnya dibawa kepada supaya Syekh Ramadan Al-Buti itu husnuzan. Jadi bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Padahal ya Syekh Ramadan Al-Buti membantah itu sudah berulang-ulang, dia baca kuras itu. Dan tidak ada mahmal, kecuali ini harus diselamatkan umat. Yang tadi satu mahasiswa yang goyang dibuatnya, nanti juga akan datang yang lain-lain. Dan ini pengaruhnya sangat luar biasa. Dan ini bagi orang-orang yang tidak pernah belajar, tidak ada background ya, tidak ada background umpamanya background pesantren ya, background kitab kuning, anak SMA, itu tobat dia semangat, itu rentan sekali itu. Kembali Quran sunnah. Maka ada pengakuan dai yang begini-begini ini, saya lihat di mimbarnya itu, di YouTube-nya, heran saya katanya. Tidak ada yang terpengaruh dengan dakwah kita ini anak pesantren katanya. Yang terpengaruh itu anak-anak SMA. Iya benarlah, orang-orang bodoh yang ikut kamu. Orang-orang pesantren mana bisa kamu pengaruhi? Astagfirullahaladzim. Dia tidak sadar bahwa dia itu menunjukkan kebodoh. Heran saya katanya. Yang banyak ikut saya ini anak-anak anak-anak pesantren tidak mana-mana. Tidak kokoh. Orang-orang bodoh-bodoh itu yang komentar. Coba kalau dilihat di majelis-majelis mereka itu, mana ada orang berilmu. Itu masalahnya. Karena masalahnya, kalau orang berilmu dan punya dasar-dasar saja, maka tidak mungkin bisa diterima. Maka kembali Quran Sunnah. Karena kembali Quran Sunnah. Itu kaedah yang mana semua orang sepakat kaedah itu. Tapi bagaimana? Kan itu jadi permasalahan. Jadi alhamdulillah yang sejenis dengan kuras ini banyak sekali. Bahkan ada yang buku sebenarnya, kalau Bapak ketahui, coba nanti baca mukaddimahnya. Maka hati-hati baca mukaddimah buku ini, karena buku ini juga menyebar di Indonesia dan buku terkenal. Ini kalau baca mukaddimahnya ngeri juga. Ini semazhab juga dengan Khajandi ini. Mungkin kalau saya bilang terkaget Bapak Ibu. Yaitu ya dia ulama kita dan dia juga meninggal. Namanya Syekh Said Sabiq. Dalam bukunya Fikih Sunnah. Coba baca mukaddimahnya. Sama ini dengan Khajandi ini. Jadi dia menulis buku Fikih Sunnah itu, dia menyerang-nyerang juga ulama-ulama mazhab. Dan dengan dakwaannya bahwa dia ingin memurnikan, mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah. Tetapi itulah ya manusia, dan dia ulama juga, dan bukunya itu dipegang di mana-mana. Kalau baca mukaddimahnya itu ya terpengaruh kita. Tapi kan kalau kita lihat baca bukunya itu, ya walaupun dia tidak konsisten dengan satu mazhab, tetapi seluruh yang ditulisnya itu koridor mazhab. Tidak ada itu, saya lihat hasil-hasil pemikiran dia kutipan semua. Tidak bisa lari dari mazhab dia. Jadi begini, maka Syekh Ramadan Al-Buti membantah buku ini, silakan dibaca.
Karena subuhat-subuhat ini semakin hari semakin berkembang. Nah, ini sekarang kan siapa yang menggantikan saya dulu? Ada ceramah di Masjid Fatimah, di apa namanya, setiap hari Kamis saya ngisi di situ, paus. Jadi ya dia buatlah gaya-gaya saya. Kalau saya kan ceramah ya apa kata ulama, menurut ini ulama ini, ulama ini. Coba sanggup ada jemaah yang berdiri, Ustaz, mohon maaf, kami tak perlu ulama-ulama, kami perlu Quran Sunnah. Kalau Ustaz mau ceramah, Quran Sunnah, nggak ada ulama-ulama. Itu Bapak Ibu sekalian kan. Sekarang itu di Pekanbaru ini ini aliran seperti ini, dan dipegang oleh orang-orang yang tak tahu menahu dengan Quran Sunnah itu. Karena kalau dia sendiri ditanya suruh baca Quran, baca saja tak beres dia itu. Itu yang kritik tadi itu, bacanya tak beres dia. Quran Sunnah. Jadi ini penting buku ini untuk mempersenjatai kita. Pertama sekali untuk memantapkan bahwa berpegang teguh dengan mazhab itu sebuah keniscayaan, sebuah darurat. Itu tidak bisa. Tidak bisa kita lepas daripada mazhab itu. Kalau kita betul-betul ingin beragama, kalau kita malah saya katakan, kalau kita memang betul-betul ingin Quran dan Sunnah, mazhab itulah. Kalau kita mau betul-betul ingin mengamalkan Quran Sunnah, maka sulamnya, sulam itu apa? Tangganya adalah mazhab. Ini untuk kita itu pertama. Jadi memantapkan kita supaya kita jangan ragu bermazhab. Dan kalau ada subuhat mereka sudah. Jadi ada yang membuat, kenapa Syekh Ramadan Al-Buti juga menulis erat tentang apa ini, karena dia lihat subuhat itu terangkum dalam buku ini. Jadi kalau dia jawab, maka seluruh subuhat terjawab. Itu juga membuat dia terdorong untuk menjawab buku ini. Maka kalau Bapak nanti Ibu ada subuhat orang melawan ataupun menantang beragama dengan bermazhab, maka baca buku ini untuk menenangkan, meyakinkan bahwa bermazhab itu sebuah keniscayaan. Kemudian yang kedua, mempersenjatai kita terhadap subuhat itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, ini bahaya sekali. Ini yang dibuat judul oleh Syekh Ramadan Al-Buti, dan ini sebenarnya dikritik oleh Syekh Albani. Karena Syekh Albani dengan Khadanji ini, dia kepengen mengatakan bahwa bermazhab itu adalah bid'ah. Sedangkan Syekh Ramadan Al-Buti di sini mengatakan tidak bermazhab itulah bid'ah yang sangat berbahaya. Maka dibalik kan? Jadi Sukajandi mengatakan bahwa bermazhab itu bid'ah, malah ditulis judulnya dalam membantah apa namanya ini Kurras ini dengan al-mazhabiyah bid'atun jadidah akhtar bid'atin tuhaddidu syari'atul islamiyah. Nanti baca buku itu, bagaimana dia memberikan penjelasan bahwa ini adalah bid'ah yang paling berbahaya, yang akan menghancurkan syariah. Saya sedikit sajalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana tidak akan menghancurkan syariah ya? Karena mengikuti ulama itu sendiri Bapak Ibu sekalian, itu kan perintah Allah, ya kan? Kemudian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam Al-Qur'an umpamanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri
in kuntum la ta'lamun. Siapa yang menyuruh kita untuk bertanya kepada ahli ilmu? Kemudian dalam Quran Allah meninggikan derajat ulama-ulama itu. Untuk apa Allah memuji-muji mereka kalau tidak untuk dijadikan panutan? Maka Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian Allah mengangkat derajat mereka tinggi-tinggi untuk apa? Ya supaya dia menjadi panutan. Seperti yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu semua kan dalil-dalil itu. Kemudian juga al ulama warasatul anbiya, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama, kata Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyadarkan kita bahwa pentingnya ulama. Apa kata Rasulullah? Al-anbiya war-rusul lam yuwarithu ad-dinar wal dirham wa innama warasul ilma. Bahwa para nabi dan para rasul itu tidak ada mewarisi dunia, bukan dinar, bukan dirham yang mereka wariskan, tapi mereka mewariskan ilmu. Setelah itu ilmu yang mereka wariskan itu siapa pula yang mewariskannya, yang mewarisinya, yang menampungnya? Rasulullah sendiri yang mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama lah yang pewaris ilmu-ilmu itu. Berarti kalau kita ikut Nabi, ikut ulama. Saya heran juga itu, gimana tidak ada ikut-ikut ulama. Kita semuanya agama ini diambil dari ulama. Quran sendiri kalau tidak dari ulama, dari mana kita dapat Quran? Dari ulama. Ya, pertama sekali tentu kan Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, membacakan kepada tabi'in, terus. Dan sekarang malah hafalan yang paling muktamad itu hafalan yang bersandar kepada silsilah sanad ke ulama. Kalau tidak diakui bacaan Qurannya. Dari guru ke guru. Yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga begitu. Sunnah itu dari mana kita ambil? Memang dia langsung ke kuburan Rasulullah meriwayatkan? Kan itu kan ngaur-ngaur aja itu. Sunnah itu sendiri diambil daripada ulama. Kemudian menentukan sahih tidak sahihnya sunnah juga dari ulama. Mengambil Bukhari. Ya, kamu dari mana? Dari sunnah. Sunnah itu dari mana? Itu ada Sahih Bukhari. Bukhari itu siapa? Ulama. Dari Sahih Muslim. Muslim itu siapa? Ulama. Kemudian yang lain begitulah seterusnya. Nanti Bukhari mengambil dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Jadi itu betul-betul itu. Kalau sudah dilepaskan dari ulama langsung kepada Quran Sunnah masing-masing orang, hancur syariah ini. Pertama berlawanan dengan Quran, yang kedua berlawanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan-pesan Rasulullah. Nah, setelah itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah umum kepada kita. Apa kehancuran itu? Maka itulah yang dinamakan tak segan-segan Syekh Ramadan membuat judul ini. Kenapa? Karena kalau semua orang kembali kepada Quran dan Sunnah, padahal dia kan baru tobat, baca Quran aja tidak bisa, disuruh dia kembali Quran dan Sunnah. Kira-kira yang terjadi apa? La ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'a." Kalau diserahkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Semua orang berbicara Quran Sunnah. Kemudian Quran Sunnah itu, apalagi mukjizat Quran Sunnah itu letaknya di gaya bahasanya yang sangat tinggi. Maka untuk memahami Quran itu bukan hanya sekedar bisa mufradat bahasa Arab, menghafal mufradat, bukan hanya sekedar ilmu nahwu, bukan hanya sekedar ilmu tajwid.
Karena Quran itu subhanallah, semuanya Allah jaga dan semuanya butuh ilmu. Pertama Allah jaga cara mengucapkannya, bagaimana mengucapkan hurufnya, panjang pendeknya, kemudian idghamnya, kemudian izharnya, ikhfanya, sehingga disusun oleh ulama tentang Quran itu ilmu itu sendiri butuh ulama. Ilmu tajwid itu ilmu baru tentang mengucapkannya. Tidak bisa sembarang itu. Nah, itu bisa sembarang itu. Tidak butuh ulama kita. Membawakan Quran itu saja butuh ulama kita. Apalagi memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran. Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semuanya bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak ataupun yang punya pengetahuan yang rendah dengan bahasa Al-Quran. Nah, kemudian juga apalagi kalau di Arab mungkinnya ringan. Tapi kalau di Indonesia kembali kepada Quran Sunnah. Kalau di Arab mungkin orang bilang begini, seperti di Suriah, karena bahasa mereka bahasa Arab. Ya, karena dia kan bahasa Arab, Quran itu bahasa Arab apa? Maka dipahami oleh orang Arab. Itu saja tidak bisa diterima. Maka Syekh ini membantah. Apalagi kalau yang menyebut itu orang Indonesia yang tak mengerti bahasa. Lebih parah tak? Maka buku ini perlu ditambah lagi oleh Syekh Hanafi ini untuk menjawabnya, khusus untuk orang Indonesia. Ini kan luar biasa. Jadi orang tak di dalam Quran itu Allah berulang-ulang menyebut Quranan Arabi. Quran ini bahasa Arab. Nah, gimana dia bahasa Arab tidak mengerti? Baca terjemahan. Jadi Syekh Ramadan Al-Muti ini sudah berjasa, dan alhamdulillah saya sudah lama baca buku ini, dan saya memang cita-cita siapa menerjemahkan buku ini, rupanya sudah diterjemahkan. Bagus sekali dan sudah bisa dibaca oleh setiap orang. Bagaimana bahayanya, dan ini adalah bid'ah. Ini suatu yang mengada-ngada. Jadi orang yang mengatakan bahwa tidak bermazhab itu malah yang sunnah. Malah Syekh Ramadan Muti mengatakan itulah yang bid'ah, dan ini adalah bid'ah berbahaya. Karena bid'ah itu ada yang sifatnya ringan ya. Kalau bid'ah masalah-masalah furu'iyah apa. Kalau ini bukan syariah itu yang hancur dibuatnya. Apa logikanya? Analisanya dia sudah jelaskan kenapa itu adalah bid'ah yang paling berbahaya, yang akan menghancurkan syariat ini. Karena tentu masuk ke dalamnya orang-orang yang tidak mengetahui Quran dan Sunnah, dan akan berbicara tentang Quran dan Sunnah. Ini adalah berbahaya sekali. Sampai di sini banyak lelucon. Maka terkejut-kejut itu yang membacanya. Kalau hiduplah Syekh Khajandi itu, terkejut-kejut dia membacanya itu. Umpamanya apa? Dia mengutip siapa ini Khajandi bahwa tidak bermazhab itu, dia tidak boleh bermazhab. Dan bermazhab itu bid'ah atau apa. Dia mengutip dari ulama-ulama seperti Ibnu Qayyim, seperti dia mengutip dari Kandahlawi, kemudian dia Izzuddin bin Abdussalam, dia mengutip dari, tapi kutipan-kutipan itu tak mengerti dia mengutip barangkali, dan dia tidak sadar ulama-ulama yang dia kutip bahwa tidak boleh bermazhab itu ulama-ulama pentolan mazhab semua. Ulama-ulama bukan hanya bermazhab tapi tokoh-tokoh mazhab. Seperti Ibnu Qayyim, tokoh mazhab dalam Hambali. Kemudian juga
Kalau Ibnu Taimiyah tokoh mazhab Hambali, Kendahlawi itu tokoh mazhab Hanafi, Izzuddin Abdus Salam itu Syafi'i. Bagaimana? Dan juga dari yang lain-lainnya. Sampai umpamanya dari Syatibi itu tokoh mazhab Maliki. Ada yang tidak bermazhab mereka itu. Dia menukil dari ulama-ulama bermazhab bahwa bermazhab itu itu bagaimana itu aja sudah tidak. Maka itu dalam buku itu saya ketawa juga membaca, karena Syekh Ramadan itu orangnya tenang gitu, tajam dia, kritikan. Jadi baca lihat itu sedap membacanya. Dia mengajar kita untuk berdialog, tapi alhamdulillah ya berdialog sejuk tapi tajam gitu. Itu kan salah satunya itu. Di antaranya ya kenapa dia tuh hadis syariah. Tapi ada di sini yang dia jelaskan. Pertama sekali satu hal yang yang dimaksud kan yang diharamkan itu taklid kepada mazhab. Ulama akan menjelaskan masalah taklid ini dalam satu bab dalam usul fikih. Itu dibahas itu. Maka dalam usul fikih itu ada 4 pembahasan. Yang pertama ada pembahasan hukum, pembahasan dalil, metode berdalil, ada pembahasan ijtihad. Jadi siapa yang bisa? Maka ijtihad itu kenapa ada pembahasan? Karena begini, konsep hierarki hukum itu. Yang pertama kan hukum konsepnya. Setelah itu kenapa ada hukum? Sumbernya adalah kena dalil ini. Kemudian bagaimana menyimpulkan hukum daripada dalil-dalil ini? Maka ada namanya kaifiyatul istidlal, metode berdalil, tak sembarang. Dan metode itu Masya Allah sudah disusun kaedah-kaedahnya secara terstruktur oleh ulama. Maka yang pertama yang menyusunnya itu Imam Syafi'i, imam mazhab. Kemudian siapa yang bisa mengelolanya ini semuanya? Bisa menyimpulkan hukum dari dalil, kemudian dia bisa menggunakan kaedah sehingga dia bisa menyimpulkan tadi. Siapa? Maka itu butuh ijtihad. Maka ulama menjelaskan apa syarat-syarat ijtihad itu. Siapa syarat-syarat ulama yang bisa berbicara tentang Quran dan Sunnah, menyimpulkan hukum daripada Quran dan Sunnah. Untuk di dalam masalah ijtihad ini biasanya ulama menjelaskan bahwa pemahaman orang terhadap syariah. Di sinilah sebenarnya muncul kenapa bermazhab itu sebuah keniscayaan. Karena umat Islam ini itu bisa kita bantah itu rumusan ulama dan tak bisa dibantah itu. Ada di antara jadi umat Islam ini pemahaman mereka terhadap syariah sama semuanya. Apakah kita sekaliber Imam Syafi'i semua? Saya mau tanya yang hadir, sama kita dengan Imam Syafi'i? Dekat-dekat ada? Tidak juga. Jauh aja enggak. Berapa jauh kira-kira ilmu Imam Syafi'i dan kita? Imam Syafi'i kalau Ramadan dia mengkhatamkan Quran 60 kali. Khatam Quran 60 kali. La ilaha illallah. Imam Syafi'i itu samping menguasai Quran, bisa dia menghitung huruf Quran itu. Dahsyat itu. Dan otaknya itu dihitungnya huruf Quran. Dia yang orang pertama yang menjelaskan berapa banyak huruf Al-Quran. Imam Syafi'i. Sama kita kira-kira, ya jangan Imam Syafi'i terlalu jauh lah. Karena Imam Syafi'i itu yang menisbatkan diri kepada beliau ulama-ulama besar. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, ya kan? Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i, Ibn Salah Asy-Syafi'i, Imam Ibn Katsir Asy-Syafi'i, Hafiz Ibn Hajar Asy-Syafi'i, ahli hadis, ahli tafsir, semuanya mereka bangga menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i. Itu gitu gawat itu ulama itu. Imam Nawawi. Sekarang kalau Imam Nawawi kira-kira dekat betul belum? Sudah sama dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri dia dengan Syafi'i itu jauh. Artinya dia baru bisa menjalankan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i untuk mendudukkan
masalah. Tapi sampai dia ke tingkat Imam Syafi'i, mereka tidak ada yang mengaku itu. Imam Ghazali yang kata penulis biografinya, tak mungkin lagi manusia bisa melahirkan seorang ibu melahirkan manusia sekaliber Imam Al-Ghazali. Dan dia sendiri itu ikut Imam Syafi'i. Itu gimana kira-kira? Kemudian begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan Imam. Jadi ada tingkatnya pemahaman orang terhadap syariah. Ada yang sekaliber Imam Syafi'i. Bagaimana rumusan kaliber mereka itu? Pertama, mereka menguasai bahasa Arab dengan seluruh ilmu-ilmunya. Itu pertama. Jadi kalau dalam bahasa Arab, dia bukan hanya menguasai bahasa Arab, tapi imam yang empat itu menjadi sumber dalam bahasa Arab. Jadi sumber dia, referensi bahasa Arab. Maka Imam Syafi'i itu kadang-kadang makna kata bahasa Arab dalam kamus itu ahli-ahli bahasa Arab merujuk kepada imam. Begitu kuatnya dia dalam bahasa. Itu modal pertama, karena Quran itu bahasa Arab. Kalau tidak kuat bahasa, jangan. Maka Imam Syatibi sendiri mengatakan tingkat pemahaman orang terhadap syariah itu diukur tingkat pemahamannya terhadap bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya TK, berarti pengetahuannya tentang agama ini baru tingkat TK, walaupun bergelar profesor. Walaupun dokter, di bahasa Arabnya TK lah. Itu masalah. Itu Imam Syatibi mengatakan. Kalau dia tingkatnya tingkat ibtidai, ya ibtidai lah. Kalau SMP lah. Begitulah seterusnya. Maka ukuran pemahaman syariah ini, barometer pertama penguasaan bahasa Arab. Itu tidak bisa itu. Itu Imam Syafi'i sendiri juga mengatakan dalam kitab Ar-Risalahnya. Dan itu dinukil oleh seperti Az-Zarkashi dalam Bahrul Muhitnya, bagaimana pentingnya penguasaan bahasa Arab. Maka seluruh ulama-ulama yang menjelaskan syarat ijtihad, pertama menguasai bahasa Arab. Setelah itu baru apa? Baru menguasai Al-Quran. Itu bahasanya dulu, karena itu ilmu alatnya. Setelah itu baru menguasai sunnah. Setelah itu baru menguasai seluruh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Seluruh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sunnah. Itu banyak ilmunya itu. Setelah itu apa lagi? Dia harus memahami kawaid yang diambil dari bahasa Arab seperti kaedah-kaedah usul fikih, kaedah-kaedah fikih. Kemudian dia harus, kalau Imam Syatibi membuat usul fikih itu menjadi apa? Maqasid syariah. Maka dia harus tahu maqasid syariah. Kalau tidak tahu maqasid syariah, ini berbahaya, karena agama ini semuanya maqasid. Maka bisa berbahaya. Oleh karena itu ini pemahaman. Kemudian dia sendiri karena mumarasah, penguasaannya terhadap Quran dan Sunnah begitu luar biasa, sehingga dia sendiri mampu merumuskan kaedah di dalam beristimbat. Maka kalau ilmuwan itu baru dia sampai ijtihad, umpamanya dalam ilmu dalam fisika, dia sendiri yang membuat rumusan fisik. Wah, itu baru rumus itu dia buat. Tapi kalau kamu baru belajar rumus, itu belum itu. Rumus sudah dibuat orang, itu kamu pelajari, itu belum lagi itu. Tapi kalau kita sampai ke tingkat buat rumus, kira-kira gimana? Itu gimana kepakarannya kira-kira itu? Ulama itu begitu telah. Yang mujtahid mutlak itu dia sendiri yang, karena saking luasnya penguasaannya. Itu bisa sembarang itu. Maka Imam Syafi'i itu dialah orang yang pertama merumuskan secara sistematik bagaimana kaedah-kaedah metode menyimpulkan Al-Quran, dapat hukum daripada Quran dan Sunnah, yang disebut dengan ilmu usul fikih. Sehingga dia bilang, kalau tidak rumusan ini yang kalian pakai, pasti kalian sesat, dan paling kalian salah dalam beristihad. Wow, itu. Dan itu dibuatnya. Kenapa buku itu disusunnya? Karena kepekaannya di zaman itu tuh, di zaman dia banyak orang yang berfatwa
Tidak ada pakai kaedah-kaedah. Bicara Quran dan Sunnah di luar daripada manhaj, maka terpaksa Imam Syafi'i untuk menghilangkan. Ini membasmi orang-orang yang terlalu berani-berani ini, ditulis dalam buku Ar-Risalah. Oleh karena itu di zaman dia itu orang selalu hati-hati memang. Kalau sempat Imam Syafi'i hidup zaman sekarang ini, geleng-geleng kepala dia, pingsan dia lihat orang sekarang. Ya, baru tobat kemarin langsung menyesatkan orang. Jadi itu pertama. Jadi dia sampai ke tingkat merumus, dan rumusan itu dia sendiri yang punya, dan rumusan itu yang dipakainya dalam itu yang disebut dengan mujtahid kira-kira kalau bapak ini anak-anak muda ini belajar sampai tahun berapa kamu baru bisa sampai ke situ? Meninggal pun belum berjalan, Pak. Meninggal 100 tahun tambah 100 tahun tambah tidak sampai. Itulah sebabnya setelah mereka itu tidak ada ulama yang berani mendakwa dia mujtahid mutlak. Subhanallah. Bukan tidak ada ulama yang sekaliber dengan mereka, ada. Tetapi ini kesantunan para ulama, dan juga mereka amanah ilmiah. Jadi begini, Bapak kalau menulis disertasi doktor atau tesis, itu apa salah satu syaratnya? Bahwa kan diminta apa sebab latar belakang penulisan. Nanti apa kira-kira nanti yang diperiksa kesimpulannya. Jadi kalau segala sesuatu yang kita kalau mau tulis sudah dirumuskan orang, boleh ditulis lagi? Kan enggak kan? Tinggal menisbatkan kepada orang itu. Maka kalau kita nulis tesis apa sudah ditulis orang, ngapain capek-capek tebal-tebal? Tulis saja satu baris, baca buku Sianu. Selesai. Maka sekarang kan banyak tesis-tesis sebenarnya tak berguna itu. Kenapa? Setengah baris cuma harusnya. Baca ini selesai. Apalagi yang ditulis orang lebih hebat pula dari tulisan dia. Saya menemukan beberapa kali itu. Ini apa yang kamu tulis ini? Saya bilang yang ditulis Sianu itu jauh lebih bagus daripada yang kamu tulis. Jadi begitu. Maka ulama-ulama dulu, saking hebatnya ulama mujtahid mutlak itu, jadi mereka sudah rumuskan itu. Setelah mereka rumuskan semuanya, dan itu mereka praktekkan, aplikasikan dalam fatwa, kaidah-kaidah rumusan-rumusan itu. Maka rumus itu kan luar biasa. Itu namanya qawaid. Kalau dalam ilmu bahasa lah itu ya rumus. Kemudian rumus itulah yang mereka praktekkan di dalam seluruh masalah-masalah. Dan rumus itu mereka rumuskan daripada pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah itu. Nah sekarang datang ulama-ulama setelah mereka mencoba beristihad, ingin pula membuat rumusan-rumusan baru, tapi tidak ada yang bisa menemukan yang baru, karena semuanya sudah. Itu masalahnya. Maka setelah itu tak ada orang yang mendakwa beristihad mutlak. Kenapa? Untuk apa saya mendakwa? Nanti diketawain orang. Kenapa? Karena yang kuda kamu buat itu sudah ditemukan oleh Imam. Ya sudah, nisbatkan saja kepada Allahu Akbar. Itulah ulama-ulama besar itu. Mereka tinggal menisbatkan saja. Jadi tidak ada mereka bisa menemukan yang baru lagi. Jadi rahasia kenapa ada dakwah bahwa pintu istihad tertutup. Dia tidak tertutup. Masalahnya kalau kita mau ingin menemukan yang baru, di mana kita dapat? Kenapa? Karena semuanya sudah selesai oleh mereka. Untuk qawaid, untuk rumusan manahij yang perlu diterapkan untuk menyimpulkan itu. Itulah sebabnya apa? Kadang-kadang mereka dalam rumusan itu berbeda. Maka berbeda-berbeda itulah yang menimbulkan perbedaan maka itulah ada Hanafi, ada Syafi'i. Rupanya dalam rumusan ini dia pakai kaidah ini, dalam ini dia pakai kaidah ini Hanafi. Maka apa? Nanti produk fatwanya akan berbeda.
Jadi ini yang pertama, makan mustahid mutlak. Itulah sebabnya kenapa umat ini semuanya, umat ini mengerucut kepada 4 mazhab. Bukan tidak ada ulama mustahid mutlak selain mereka. Yang pertama sekali penyebabnya, ya karena memang ulama yang 4 ini diakui oleh seluruh ulama. Itulah yang herannya sekarang, tidak mau mereka mengikuti mazhab yang 4, tapi mereka mengikuti ulama yang tak jelas siapa yang mengatakan dia ulama. Ini tuh. Inilah yang kebodohan yang lebih parah lagi. Suruh dia ikut Imam Syafi'i, tidak mau dia. Setelah itu ikut dia ustaz-ustaz tak siapa, mungkin ustaz YouTube namanya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, manusia-manusia. Ya, itu kan bahaya itu. Disuruh ke Imam Abu Hanifah, tak mau dia. Tapi nanti, jadi siapa yang kamu dulu, guru kamu apa? Tidak jelas. Tak siapa-siapa yang ngaku dia ulama, tadi mana belajarnya, tak siapa guru. La ilaha illallah. Sini masalah tu hadis syariah. Jadi terakhir sebenarnya, nah waktu nanti kita diskusi, yaitu kenapa ini tu hadis syariah? Karena kalau orang sudah sembarang, tapi saya sempurnakan dulu tadi kan 3 tingkat oleh ulama ya. Jadi ada orang yang mujtahid mutlak. Setelah itu ada mujtahid di bawahnya. Kalau mereka menguasai kaidah-kaidah tadi, rumusan yang sudah dirumuskan itu mereka menguasai. Kalau maka dia namanya mujtahid muntasib. Mereka menguasai kaidah dan bisa menerapkan kaidah, dan bisa mereka mentarjih, bisa mereka apa? Itu nanti muntasib kepada mazhab. Maka itu nanti ulama Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Mawardi dan segala macamnya, itu namanya mujtahid mazhab. Maka mereka pendapat mereka dalam mazhab itu namanya ashabul wujuh fil mazhab. Jadi ini tingkatan kedua. Jadi mujtahid itu kan 3 tingkat itu, mujtahid mutlak. Jadi mujtahid nanti ada tingkatannya oleh ulama. Ada menyampai sampai kepada 5 tingkatan untuk mujtahid. Yang kedua nanti adalah tidak sampai dia kepada mujtahid, tetapi dia sampai kepada tingkatannya ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Haramain Al-Juwaini dalam buku usul fikihnya. Dia katakan tingkatan kedua pemahaman orang terhadap syariah itu tingkatnya talibu ilmin, baru penuntut ilmu, belum bisa disebut ulama. Maka saya kalau ustaz apa ulama? Oh enggak, sebelah kalau saya ulama bukan talibu ilmin belum, tapi tuwailib al-ilmi, tuwailib baru besar kecil. Karena berat talibu ilmin itu adalah orang yang juga menguasai kaidah-kaidah ulama, dia sudah pendapat-pendapat. Kemudian tapi dia menguasai kaidah-kaidah itu. Maka di sini ini yang kedua, fatwa-fatwa ijtihad para mujtahid atau seorang mujtahid yang diakui ilmunya oleh seluruh ulama dalam masalah-masalah agama. Inilah yang dimaksud sebenarnya adalah taklid kepada imam. Jadi yang taklid itu pertama, yang taklid siapa? Yang taklid itu awam. Dia tidak mengerti Quran Sunnah itu bagaimana lagi. Atau dia punya pengetahuan tapi belum sampai ke tingkat ijtihad. Maka bagaimana cara beragamanya? Beragamanya ikut ulama mujtahid. Maka Imam Ahmad mengatakan setiap orang yang tingkat awam atau tak sampai tingkat ijtihad, wajib dia beragama mengikuti ulama itu wajib itu. Kalau tidak nanti bagaimana dia? Dari mana dia dapat? Bagaimana dia menyimpulkannya? Jadi ini tingkatan ini. Sekarang disebut nanti orang-orang awam itu tidak boleh bermazhab. Kemudian mazhab ini kan bukan muncul begitu saja. Maka ada bagus dalam bahwa saya tajam sekali kritiknya itu, bahwa dalam diktat itu yang dibantah oleh yang ditulis Khajandi itu, kata Syekh Ramadan Al-Buti,
ini orang tidak paham mazhab. Jadi dia gayanya itu Syekh Hanafi tidak pernah belajar sejarah tarikh tasyri'. Tak bagaimana dia belajar gak mungkin itu. Sehingga dia gurunya tersebut siapa itu. Tiba-tiba muncul buku dia ini dan sangat berbahaya mempengaruhi anak-anak muda. Alhamdulillah Syekh Ramadan Al-Buti tampil untuk menulis. Jadi dia bukan masalah bukan masalah kita harus bermazhab, kita bukan permasalahan itu. Tetapi permasalahannya kapasitas kita itu siapa. Dan beragama ini supaya jangan amburadul, tertib begitu. Tertib. Kalau kita tidak tahu apa-apa, jangan pula kita yang mengaku-ngaku. Kita awam mengakui ulama. Maka coba dulu nanti. Kita sudah tidak tahu, maka di dalam keniscayaan hidup juga begitu. Orang yang tak tahu jalan mengikuti orang yang tahu jalan. Masa dia tak tahu jalan tu taruh juga di depan. Sesat orang semua buat depannya. Itu sudah keniscayaan hidup itu. Bahwa orang yang tidak tahu mengikuti yang tahu. Apalagi yang diikuti ini adalah orang yang terjamin dan diakui. Yang mana sepakat seluruh umat, bukan umat itu orang awam, tapi seluruh ulama di tubuh umat ini mengakui kealiman dia, kepakaran dia terhadap dua sumber ini. Kesimpulannya apa? Bahwa sekarang kan ini masalah satu mazhab. Bagaimana? Kenapa tidak banyak mazhab? Begini Bapak Ibu, itu sudah dijelaskan juga oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kenapa Bapak pilih satu mazhab? Kenapa memilih satu mazhab itu, Bapak Ibu sekalian? Itulah yang lebih aman. Dan itu yang kita bisa. Sebab kalau Bapak nanti memilih mazhab-mazhab macam-macam dalam berbagai apa, itu membuat kekacauan pula. Kemudian kenapa saya tidak pindah-pindah mazhab? Karena kalau kita pindah-pindah mazhab, tidak ada juga gunanya. Kenapa? Karena kesimpulan mazhab itu semuanya sama. Kita ikut ini ya sama. Karena semuanya mereka itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan semua ijtihad mereka itu tak ada yang salah. Maka kalau terjadi mereka perbedaan-perbedaan, benar semua. Ulama mengatakan kalau memang masalah itu masalah ijtihad, walaupun hasil ijtihadnya itu berbeda, bahkan kontradiktif, maka apa kata ulama? Sebagian ulama dan bahkan banyak ulama seperti Nawawi mengatakan, itu jumhurul muhaqqiqin mengatakan semuanya benar, tak ada yang salah. Banyak kunut subuh, kata Imam Abu Hanifah itu bid'ah, kata Imam Ahmad makruh, kata Imam Malik mustahab, kata siapa? Imam Syafi'i itu adalah sunnah abad, itu wajib, seperti membaca Fatihah lah bagi makmum di dalam salat. Maka kalau menurut Imam Syafi'i rukun, baik itu bagi imam ataupun bagi makmum, solat jahar atau solat sir, sama itu. Kalau menurut Imam Malik, bahwa apa? Dia rukun hanya pada solat sir saja, sedang solat jahar tidak perlu dibaca oleh makmum. Kalau Imam Abu Hanifah tidak perlu baca sama sekali. Agar begitu. Menurut Imam Ahmad lain lagi. Benar semua itu, benar semuanya. Tidak ada salah itu. Kalau benar semuanya boleh disalahkan? Tidak ada disalah. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa yang benar itu satu, tidak semuanya. Cuma apa? Tak ada yang mendakwa dia yang paling benar. Yang benar cuma satu di antara pendapat itu. Tapi siapa yang satu benar? Semua mereka mengatakan wallahu a'lam. Maka kalau nanti kita salah-salahkan nanti yang lain, jangan-jangan yang kita salahkan itulah yang benar. Sebenarnya saya ini terakhir, saya ini mazhab Syafi'i. Tapi saya dulu di Saudi 15 tahun Hambali mazhab saya. Hambali mazhab saya. Karena ada ustaz saya, dia ngajar fikih, Syekh Mas'udi ya. Jadi dia ketika ngajar fikih di tahun pertama itu, ya ditanya tentang kunut dia. Syekh, ini kunut ini kok berbeda-beda pendapat 4 mazhab ini. Apa yang harus yang saya ikuti? Pertama ditanya, yang rajih menurut Syekh mana ini? Ya, kalau yang merajih menurut saya jangan kalian tanya.
Karena yang rajin menurut saya itu hanya untuk konsumsi saya saja. Dan saya yang kuat menurut saya tak boleh saya mengharuskan orang lain karena saya bukan mujtahid. Yang kedua, jadi gimana caranya Syekh kita beramal? Maka apa katanya? Siapa kamu? Kalau kamu mujtahid mutlak, ya beristihadatlah kamu sendiri. Apa menjadi hasil ijtihad kamu, itu wajib kamu amalkan. Kalau kamu bukan mujtahid, ya sudah ikuti saja salah satu 4 mazhab. Kamu orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia itu Syafi'i, ya ikut Imam Syafi'i. Kenapa tak ikut Hambali? Ya kalau masalah ini ikut Hambali, ikut Syafi'i sama, tak ada beda. Maka tak perlu kamu di sana belajar di Saudi, kembali kamu bawa ke Indonesia, tak perlu itu. Apalagi kalau kamu pindah, kamu bawa di sana, nanti kamu menimbulkan fitnah, menyesatkan, membuat nanti gejolak di tengah-tengah umat. Itu bahaya. Maka dulu seperti Ibnu Taimiyah sendiri menukil daripada gurunya dalam kitabnya Muswaddah fi Usul Fiqh, Qadhi Abu Ya'la datang kepada dia seorang, Syekh, saya mau belajar mazhab Hambali sama kamu, Syekh. Untuk apa kamu belajar Hambali? Ya, saya ingin mendalaminya. Kamu orang mana? Saya orang sana. Yang saya kenal orang sana itu mazhabnya Syafi'i. Kenapa kamu kok belajar Hambali? Saya ingin jadikan mereka mazhab Syafi'i. Oh, tak boleh. Kalau kamu ingin belajar, kamu paksa Hambali itu kamu buat sana, kamu menimbulkan fitnah. Maka saya tidak izinkan kamu belajar kecuali kepada Abu Ishaq Asy-Syirazi. Maka ditunjukkannya kepada Abu Ishaq Asy-Syirazi, yaitu pakar dalam mazhab Syafi'i yang menulis buku Muhazzab. Begitu ulama dulu. Sekarang ada kerja orang suka membuat fitnah. Membuat markas-markas, sekarang markas fitnah namanya. Jadi bukan menyatukan umat, malah memecah-mecah belahkan umat. Umat belum apa lagi dibuatnya markas pecah-pecah berserak-serak umat. Kadang menisbatkan pula kepada sunnah. Maksudnya malu itu mau menisbat kepada sunnah. Oleh kerana itu ini ya, maka ada masalah istizam kepada mazhab, dan harus begitu kena kapasitas kita. Saya sendiri ini puluhan tahun saya belajar, tidak sanggup saya, kecuali saya ikut mazhab. Kalau saya ditanya apa hukum masalah ini Ustaz, ya apa dikatakan ulama lah. Karena kalau saya ingin harus berjibaku, tidak tidur siang malam seperti Imam Syafi'i, tidak ada tidurnya, kena memikirkan, menguasai itu. Berat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ulama itu derajat mereka tinggi. Dan salah satu ketinggian mereka, karena kita orang-orang awam ini istirahat hanya mengamalkan apa yang telah mereka rumuskan, tenang kita, alhamdulillah. Dan mereka bukan hanya teruji ilmu mereka, teruji amanahnya, teruji akhlaknya, teruji ketakwaannya, teruji marwahnya. Apalagi mazhab yang 4 imam itu, Masya Allah, mereka tak dipengaruhi oleh dunia sedikit pun. Bagaimana mereka nanti jadi ini menjadi qadhi sampai mereka tolak Imam Abu Hanifah sampai dicambuk di penjara. Orang dicambuk gara-gara minta menjadi ketua Mahkamah Agung, tak mau dia, sampai dicambuk dia. Bagaimana Imam Ahmad, begitulah mereka mempertahankan. Orang seperti itu tak pantas diikuti itu. Kalau orang sekarang mungkin ini politik aja ini kan masalah. Sana mana ada politik memang ilmu. Ya segera silakan.